mengingatkan kami agar kami tahu bagaimana menempatkan diri sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, untuk boleh berjalan di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, mampu untuk kami tetap kuat berdiri. Bahkan kami boleh juga membawa orang, membawa kepada terang daripada Kristus. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau, Roh Kudus, menuntun kami, memberikan pengertian, sehingga kami menerima firman yang kami dengar menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, kita bersyukur kita sudah masuk minggu pertama dari bulan April. Ya, gereja-gereja sedang sibuk mempersiapkan diri untuk masuk di dalam Jumat Agung dan Paskah. Nah, maka ini menjadi sesuatu momen yang begitu indah, yang begitu berharga untuk kita boleh setiap kali kita masuk di dalam persiapkan Paskah. Bukan kesibukan dari aktivitas, tapi seberapa jauh kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam Jumat Agung, memperingati kesengsaraan Kristus. Kristus boleh tidak perlu datang ke dunia untuk sengsara jikalau dia tidak diutus oleh Bapa di dalam kasih. Dan jika dia tidak rela untuk datang, maka dia boleh tidak datang. Tetapi kita semua adalah orang yang perlu pertolongan. Di dalam dosa perlu kasih dari Allah Bapa yang dinyatakan oleh Kristus untuk mati di kayu salib. Saudara, ini maka Paskah menjadi suatu momentum yang begitu penting bagi kekristenan. Bahkan setiap minggu kita dipersiapkan perjamuan kudus setiap bulan minggu pertama, untuk kita boleh kembali mengingatkan kembali setiap kita bahwa kematiannya mendatangkan sesuatu nilai yang tidak bisa dibandingkan dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang lain. Saudara, mari kita masuk dalam bulan April, yaitu kita akan membahas tentang berkaitan dengan kasih dan keluarga. Maka begitu penting kasih dengan keluarga yang akan kita nyatakan di dalam kehidupan berkeluarga. Saudara, kita tidak bisa mengerti kasih, kita tidak bisa mengasihi jikalau kita tidak mengalami dan merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita mulai membahas berkaitan dengan kehidupan manusia perlu kesejahteraan. Khususnya keluarga perlu kesejahteraan. Pribadi saudara dan saya, kita perlu kesejahteraan. Maka itu kesejahteraan menjadi sesuatu hal yang begitu penting, baik bagi dunia, baik bagi saudara kita setiap yang ada dalam kehidupan. Karena khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ada damai sejahtera itu menjadi suatu topik yang boleh terus kita bahas. Karena Kristus datang membawa damai sejahtera. Saudara, maka itu hari ini kita khusus membahas di dalam minggu pertama kasih yang membawa damai sejahtera. Tetapi satu bulan ini kita akan membahas berkaitan dengan apa? Kasih menjadi fondasi keluarga. Saudara, ketika kita bilang kasih, suatu hal yang gampang diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Kasih seakan-akan begitu indah, tetapi juga begitu abstrak.
Ketika orang tidak bisa mengalami dan merasakan kasih. Berapa banyak orang bisa kena kasih, justru kena kasih menjadi menderita. Berapa banyak orang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih mengasihi. Semua kasih tanpa kita kembali di dalam firman Tuhan untuk melihat kasih. Maka kasih itu cuma merupakan sesuatu yang membuat orang semakin bingung. Karena hidup mengalami semua tantangan menjadi manusia kehilangan orientasi. Mari saudara, hari ini kita akan membahas bagaimana kasih yang memberi kesejahteraan, yaitu diambil dari Mazmur 40 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara kekasih, untuk kita boleh sama-sama melalui bagian ini merenungkan tema kita yang akan kita bawa dan kita angkat dan kita akan bicarakan bersama. Mazmur 40 ayat 11 sampai yang ke-14, demikian firman Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Saudara, ini adalah Mazmur Daud. Ketika Daud di dalam pergumulan hidupnya dia hanya melihat ada kasih Allah menjadi kekuatan dia. Di dalam pergumulan hidup dia merasakan ada musuh-musuh, ada keluarga, bahkan anaknya Absalom mengejar mau membunuh dia. Belum lagi kehidupan yang banyak menjadi goda dosa yang terus mengelilingi dia. Sehingga manusia seakan-akan tidak punya harapan dan tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari kepungan dosa, dari malapetaka, dari segala hal yang terjadi hari demi hari, tahun demi tahun dalam kehidupan kita. Sudah, maka ini menjadi suatu hal, maka yang kita melihat, Daud cuma melihat hanya kepada kasih dan rahmat Allah. So ini menjadi sesuatu hal yang begitu penting untuk kita boleh bahas bersama ketika kita ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak hidup seperti Daud, tetapi kita dalam hidup satu versi yang berbeda. Kita dikuasai oleh dosa. Dosa mengelilingi seluruh dunia dan ikut berperan di dalam kehidupan manusia. Maka dosa pun menjadi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan saudara, saya, karena kita berinteraksi dengan orang-orang yang baik dan maupun yang tidak baik. Itu mendatangkan segala akibat membuat kita sulit untuk mendapatkan kesejahteraan. Maka di sini Daud hanya memberitahukan kepada kita kesejahteraan hanya dapat diperoleh karena kasih dan rahmat Tuhan. Saudara, karena dosa membuat kita hubungan dengan Allah terputus. Saudara, kehidupan orang berdosa, Alkitab mengatakan kita ada hidup di bawah kutukan. Di mana ketika Adam jatuh dalam dosa, dunia semua ikut menjadi kutukan bagi kehidupan manusia. Ketika dosa masuk di dalam dunia,
dan mempengaruhi dalam hidup setiap kita, maka hubungan kita dengan Allah menjadi tidak baik. Roma berkatakan kita menjadi setru Allah, kita menjadi musuh Allah. Ketika dosa masuk dalam dunia ini, membuat hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak, membuat hubungan antara manusia dengan manusia menjadi rusak. Maka itu sepanjang sejarah kita lihat agama muncul mengajarkan kebaikan, tetapi tidak pernah membuat dunia semakin sejahtera. Agama mengajarkan kebaikan sejak sejarah manusia, terus bertumbuh dengan agama-agama, dengan pengajaran-pengajaran yang selalu mengatakan agama mengajarkan kebaikan. Ingat, agama tidak pernah membuat dunia semakin sejahtera. Semakin diajarkan kebaikan, semakin manusia melawan terhadap kebaikan. Semakin majunya manusia tidak membuat manusia semakin lebih baik. Bahkan melalui kemajuan dan teknologi membuat manusia kualitas kejahatan semakin meningkat. So ini adalah satu bukti yang nyata. Karena ada waktu orang tahu apa yang baik. Dia belajar, dia diajarkan, dia tahu apa yang baik. Tetapi banyak waktu kita tidak mampu melakukan apa yang baik. Soalnya begitu sulit dalam kehidupan untuk mencapaikan kesejahteraan. Maka Daud mengalami pergumulan ini. Daud berkata, hanya karena kasih dan rahmat Allah, maka itu kita boleh mendapatkan kesejahteraan. Maka saudara, ini menjadi sesuatu pegangan untuk kita secara pribadi maupun keluarga. Setiap orang mengharapkan mau hidup damai sejahtera. Setiap orang mau mengalami kesejahteraan itu boleh terus menerus sepanjang hidup kita mengalami sejahtera. Tapi satu hal, saudara, kita jangan harap kita mampu untuk mendapatkan sejahtera. Ini adalah fakta hidup. Kita hidup di tengah dunia yang dikuasai oleh dosa. Dunia yang penuh dengan manusia dikuasai oleh dosa, selalu dengan kekuatan ambisi, baik maupun yang tidak baik, terus bekerja dalam hati manusia untuk membuat manusia timbulkan persaingan, timbulkan saling membenci, timbulkan sesuatu yang mengakibatkan merusak kehidupan kesejahteraan manusia. Maka jangan kita harap itu menjadi sesuatu yang kita bisa dapatkan. Maka kasih dan rahmat dari Allah, hanya itulah yang bisa membantu kita menyelesaikan dosa. Karena kasih dan rahmat Allah, maka kita boleh terlepas dari dosa. Kita terangkat dari dosa. Kasih dan rahmat Allah membuat kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Inilah menjadi sesuatu perdamaian, kesejahteraan dalam kehidupan kita berkaitan dengan Allah. Saudara, ini menjadi sesuatu hal yang dialami oleh Daud. Maka dia selalu berkata, tolonglah aku, karena hanya Engkaulah di dalam kasih-Mu, dalam rahmat-Mu, baru saya boleh menikmati kesejahteraan, karena ada damai dari Allah dan manusia yang berdosa. Saudara, manusia sulit untuk berupaya dengan cara sendiri untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, karena manusia sendiri hidup di dalam sesuatu angan-angan untuk sejahtera, tetapi manusia tidak menemukan sejahtera yang sejati. Saudara kekasih, maka dalam kehidupan kita kesejahteraan biasanya adalah berhubungan dengan di mana kita mengharapkan setiap hari ada sesuatu yang kita boleh terpenuhi. Ya, kalau kita lihat kesejahteraan artinya apa?
Di dalam sepanjang hidup kita, kita boleh segalanya tercukupi, segalanya terpenuhi. Tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi takut, baik dari sisi makanan, baik dari sisi keamanan, baik dari sisi hubungan antara manusia dengan manusia. Maka ini menjadi sesuatu yang begitu sulit untuk kita boleh mendapatkan damai sejahtera atau kehidupan secara sejahtera terus menerus. Kita lihat contoh yang kita lagi rame berkaitan dengan apa? Rusia mengambil tindakan militer khusus untuk perang dengan Ukraina. Saudara, setiap peperangan akan membuat setiap bahkan dunia ikut merasakan, ikut efek dan risau. Sudah kalau kita lihat komentar dari pengamat politik internasional, mereka takut jikalau ini berkelanjutan, apakah bisa terjadi menjadi perang dunia ketiga? Karena efek daripada satu tempat di mana, karena itu adalah pertempuran antara kekuatan-kekuatan yang bergabung dengan satu kekuatan yang bergabung dengan kekuatan yang lain, sedang memakai tempat Ukraina sebagai lapangan untuk uji tanding. Jikalau itu terjadi kepanjangan, apalagi orang bilang kalau semua udah pakai nuklir, dunia akan jadi seperti apa? Sudah pernah baca akibat dari nuklir itu akan mendatangkan seperti apa? Pertama, pasti kehancuran secara total kita bisa lihat. Kedua, efek dari nuklir itu radiasi membuat seluruh makhluk hidup menjadi apa? Genetiknya cacat. Belum lagi dampak-dampak yang lain. Saudara, maka kadang-kadang kalau begitu menerima WA hal-hal begitu, saya malas suka baca. Tapi nggak mau baca, kita juga mau tahu, ya kan? Kenapa? Kita hidup dalam dunia, kita ikutin perkembangannya. Tapi ketika kita ikuti perkembangannya, jujur, kita rasa juga ikut terbawa dalam perasaan kita. Dunia tidak mungkin mendapatkan kesejahteraan ketika manusia dengan manusia sedang bertarung, maka di situ tidak ada damai. Belum lagi kita lihat, saudara lihat pengungsi dari Ukraina, sekian ratus ribu, bahkan ada yang mengatakan sampai jutaan yang mereka mengungsi keluar dari Ukraina. Karena apa? Karena mau menyelamatkan diri dari peperangan. Di dalam pengungsian, di dalam peperangan, mereka mencari tempat, mereka rela berjalan kaki sampai ke perbatasan negara. Kalau saudara lihat ada viral seorang ibu dengan membawa bekal, lalu dia jalan di tengah-tengah kedinginan dengan baju dingin yang begitu berat. Hanya apa? Hanya mau coba bisa menyelamatkan diri. Dalam kondisi seperti itu, apa yang bisa dibicarakan tentang kesejahteraan? Semua merasakan kesejahteraan itu hanya harus sebagai mimpi. Kesejahteraan itu hanya bagaikan suatu harapan. Kesejahteraan tidak mungkin kita bisa dapatkan ketika dunia masih di dalam peperangan, baik ideologi, peperangan di dalam perang tanding dari masing-masing kekuatan negara. Saudara kekasih, Daud mengatakan, ini semua malapetaka yang mengkelilingin aku. Saudara, damai sejahtera tidak mungkin ada kita bisa dapatkan dari upaya manusia. Kesejahteraan itu tidak mungkin. Kenapa? Kita dikelilingi oleh apa?
dosa, kita dikelilingi oleh manusia yang penuh dengan kejahatan. Kita dikelilingi oleh manusia yang punya ambisi. Kita dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang saling mau mentundukkan yang lain. Tetapi kali ini yang saya amati, justru yang paling rasa bikin malu adalah kekristenan. Kenapa? Pertama, lebih banyak dari kelompok NATO maupun Amerika yang selalu mengangkat kekristenan menjadi suatu semboyan bagi mereka. Amerika, sampai dolarnya pun mereka tulis "In God we trust". Wah, berapa hebatnya, betul ya? Belum Inggris. Sudah lihat Inggris yang paling berkesan apa? Lihat apanya yang paling berkesan? PM-nya yang rambutnya aut-autan ya. Iya. Makanya kadang-kadang kita lihat, apakah dia nggak punya sisir, nggak bisa sisir rambut? Apakah emang itu gayanya dia? Belum lagi kita lihat semua di NATO itu adalah bagian dari negara-negara kekristenan yang menjadi satu, membangun satu kekuatan. Tetapi di dalam balik itu mereka dengan penuh segala kejahatan. Jujur saya rasa kekristenan ikut tercoreng oleh mereka. Yang lebih parah lagi apa? Mereka membuat masalah terhadap Rusia yang juga kuat di dalam Kristen Ortodoks. Ukraina juga adalah negara Kristen yang kuat dalam Kristen Ortodoks. Saudara, kita bisa bayangkan di antara kekuatan negara-negara ini justru yang dominan adalah kekristenan. Kenapa kita yang menciptakan kejahatan? Kenapa kita yang membuat saudara di dalam Kristus untuk menderita? Bukankah Kristus yang datang membawa damai sejahtera? Artinya bagi saudara yang ada di dalam Kristus, kita adalah pembawa damai sejahtera yang harus menghadirkan kesejahteraan itu di tengah-tengah dunia. Kenapa kita sendiri yang menciptakan membuat dunia tidak sejahtera? Kadang-kadang saya berpikir ini suatu hal yang aib bagi kekristenan. Belum lagi kita lihat bagaimana sama-sama tentara Ukraina dan tentara Rusia, mereka sama-sama adalah Kristen Ortodoks yang saling mereka harus karena perang demi menjalankan tugas negara, mereka harus saling membunuh. Maka saudara kekasih, bisakah dunia memberikan kita damai sejahtera? Bisakah manusia menciptakan damai sejahtera? Bisakah sejahtera yang sejati kita ngalami dalam kehidupan kita? Tidak, saudara. Tidak mungkin. Dan itu hanya mimpian. Itu cuma harapan yang sulit untuk kita boleh mendapatkan kesejahteraan itu. Maka ya, Daud mengatakan apa? Semua malapetaka, kejahatan, semua ada di sekeliling kita, membuat kita tidak bisa mengalami kesejahteraan. Tetapi hanya satu harapan yang Daud berikan adalah apa? Hanya kepada Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan rahmat. Sudah, manusia tidak mungkin bisa usahakan. Kita tahu PBB seharusnya berperan ya untuk menciptakan perdamaian. Dan kita tahu ada organisasi dunia yang khusus memikirkan bagaimana kesejahteraan daripada manusia yang hidup di dalam bencana, hidup di dalam pengungsian dan segala. Tetapi tidak memberikan jawaban dan tidak berikan jalan keluar. Dunia semakin kacau, kejahatan semakin bertumbuh, kesejahteraan semakin seakan-akan
hanya sebagai slogan yang keluar daripada orang-orang, tapi tidak pernah bisa dirasakan dan terwujud dalam kehidupan saudara dan saya. Kita rasa enak sedikit. Jujur pada tahun 98, siapa yang terpikir bisa terjadi seperti itu? Betul ya? Gak ada yang mengerti bisa terjadi. Belum lagi kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi bisa kita tidak sendiri akan sangka-sangka kok ini bisa terjadi. Maka biar kita kembali untuk kembali mengatakan damai sejahtera hanya bisa kita harapkan. Karena apa? Karena manusia tidak mampu. Saudara, kesejahteraan itu bisa tercapai karena bisa ada 3 faktor yang membuat kita bisa menikmati kesejahteraan. Pertama faktor adalah pribadi diri manusia. Yaitu manusia sering waktu membuat masalah, membuat ulah yang membuat masyarakat maupun orang-orang di sekitarnya tidak mengalami kesejahteraan. Kedua, ada faktor yang di luar diri, yaitu orang lain yang membuat masalah sehingga akibatnya kita tidak bisa menerima kesejahteraan. Lalu faktor alam. Saudara, faktor alam itu terjadinya bencana alam, terjadinya banjir, yang membuat kesejahteraan manusia itu menjadi terganggu, bahkan kita nggak ngalami kesejahteraan. Mari saudara kekasih, inilah kenyataan hidup yang kita ngalami. Inilah kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Kita tidak mungkin mendapatkan kesejahteraan dalam hidup. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Daud cuma mengatakan apa? Hanya berharap kepada Tuhan. Dia yang mampu memberikan damai sejahtera buat kita. Kesejahteraan hidup karena Tuhan ikut menuntun. Karena Tuhan mampu membawa kita keluar dari permasalahan. Ini menjadi suatu kekuatan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Kita tidak mungkin bisa mampu dengan usaha manusia. Manusia semakin di dalam keterbatasannya, kita cuma bisa berharap dan berharap. Namun harapanmu yang kamu bangun di atas dasar Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan rahmat. Dia adalah Allah yang peduli. Dia Allah yang ikut di dalam mengambil kekuatan untuk menolong. Maka Daud bilang apa? Dengarlah seruanku. Karena saya tahu engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat. Jangan menahan kasihmu dan rahmatmu. Artinya engkau boleh lepaskan, engkau boleh nyatakan kasihmu, engkau boleh nyatakan rahmatmu. Maka sekalipun saya hidup di dalam suatu tidak ada jaminan, tetapi itu menjadi kekuatan karena Allah peduli. Sudah berapa banyak kita hidup di dalam karena pandemi membawa dampak dan efek buat kita. Berapa banyak yang membuat kita untuk hidup banyak yang kehilangan usaha. Bahkan kita banyak yang terpuruk dalam usaha kita. Karena semua ada yang karena orang pinjam duit nggak bisa bayar kita. Ada karena stuck, karena ekonomi menjadi merosot sehingga apa? Apa yang kita usahakan menjadi rugi. Nah, efek domino dari orang lain ke kita ikut memberikan efek kepada orang lain. Nah, ini menjadi sesuatu yang membuat masyarakat tidak mungkin mengalami kesejahteraan. Kesejahteraan adalah segala apa yang menjadi
kebutuhan tercukupi. Segala apa yang dibutuhkan tercukupi dan diberikan, bisa menjadi satu jaminan untuk berlangsungnya hidup. Ingat, kesejahteraan bukan berbicara tentang soal kaya. Kesejahteraan berkaitan dengan perasaan hati dan apa yang kita ngalami dalam kehidupan kita yang mendatangkan kita tidak rasa menjadi ketakutan. Mari saudara, apa yang kau bangun untuk kesejahteraan? Tidak ada yang memberikan jaminan. Kalau lagi susah, kita minta tolong sama orang, jangan harap orang bisa nolong kita. Kenapa? Karena dia juga di dalam susah. Di dalam kesusahan dia pasti berusaha untuk menolong diri dulu. Dia tidak mungkin memberikan pertolongan untuk kita yang juga susah dan dia juga lagi susah. Seakan-akan semua buntu, seakan-akan semua nggak ada jalan, seakan-akan bagaimana besok saya harus menghadapi. Jadi bukan hanya kesejahteraan, tetapi untuk menghadapi krisis hari demi hari pun menjadi tidak ada jaminan bagi diri sendiri. Saya pikir banyak dalam keadaan seperti sekarang, mereka banyak hidup di dalam seperti itu. Dan jangan pikir orang yang punya duit banyak, mereka rasa mereka bisa sejahtera. Saudara, semakin mereka banyak uang, banyak usaha, semakin membuat mereka menjadi takut. Takut salah satu hari usahanya kalau tidak bisa berjalan lagi. Artinya mereka harus menanggung satu akibat, artinya kolaps, bangkrut. Maka ini menjadi sesuatu dia harus tanggung, bukan hanya gaji dari semua karyawan. Dia harus pertanggungjawaban juga kepada apa? Aset yang harus hilang untuk membuat dia tidak tahu dia harus menempatkan diri di dalam kondisi seperti apa. Saudara, kalau kita nggak punya uang, lalu kita habis uang masih mending ya. Emang ya udah habis cuma segini. Tapi orang kaya kalau dia kolaps, saudara, dia jauh lebih mudah gila daripada kita yang nggak punya uang untuk menjadi habis. Kenapa? Beban mentalnya yang jauh lebih kuat, lebih berat. Kenapa? Tanggungannya dia, apa yang dia hadapi itu menjadi suatu tantangan yang jauh beratus kali lipat dari apa yang saudara hadapi. Mari saudara, mungkin kita ada yang menghadapi seperti itu. Tapi jangan putus asa. Hanya datang kepada Allah yang penuh dengan kasih dan rahmatnya. Dia tahu. Maka Daud bilang, aku cuma berseru, Tuhan, jangan engkau menutup kasih dan rahmatmu. Hanya itu cukup, karena dia tahu Tuhan yang penuh dengan kasih dan rahmat, yang mau mendengar doa dia, yang mau mendengar seruan dia. Mungkin pergumulan kita hari ini berbeda-beda. Mungkin tidak di dalam keuangan, mungkin di dalam tengah keluarga, mungkin di tengah sakit penyakit, mungkin banyak hal yang bermacam-macam yang kita berbeda-beda yang kita hadapi. Tapi ingat, kita memiliki Tuhan yang sama. Tuhan kita yang penuh dengan kasih dan rahmat. Datanglah kepada dia. Maka Daud mengatakan, aku berseru, mohon pertolonganmu Tuhan. Tidak ada yang lain. Sudah makin usaha dengan upaya sendiri, sering waktu semakin terseret di dalam lebih parah. Kenapa? Sering waktu ketika kita dalam kondisi seperti itu, kita tidak punya kemampuan nalar menilai apa yang baik dan apa yang tidak baik.
Justru sering kesempatan itu orang pakai untuk kembali menjerumuskan kita semakin dalam. Panggil Tuhan, hanya Dia. Daud ngalami segala, mau dibunuh sama anak, dan dia tidak mau lawan. Coba bayangkan, dia dikejar-kejar sama anak, sampai dia kabur, dia harus tinggalkan istananya. Cuma dia tahu, gak apa-apa. Karena apa? Kasih Daud kepada anak, sehingga membuat dia boleh sabar. Kasih Daud kepada anak, membuat dia tetap boleh bertahan. Dan Daud sadar, itu akibat daripada apa? Dosa yang dia perbuat. Absalom akhirnya lahir, mau menguasai, mau menggusur kekuatan atau kekuasaan Daud. Dia bawa orang menyerang dan Daud kabur. Saudara, tidak ada satu penderitaan yang lebih berat daripada seorang anak, seorang ayah, bahkan dia raja, dia harus kabur karena apa? Dikejar sama anaknya mau dibunuh. Kita tidak ngalamin seperti itu. Tidak ada sesuatu hal yang seberat itu yang kita ngalami. Tapi Daud ngalami itu yang jauh lebih berat dari saudara. Belum lagi Daud harus ngadapin apa? Dia ngadapi sekeliling itu tetap adalah musuh-musuh yang selalu tunggu untuk cari kesempatan untuk menghajar dan habiskan kerajaan. Yang kita paling sering dengar adalah Filistin, itu adalah paling musuh bebuyutan. Daud tahu, tetapi Daud tahu, lebih tahu kalau Allah boleh dengan penuh kasih, boleh mengangkat dia keluar daripada rawa-rawa yang begitu dalam, yang begitu mengerikan, yang membuat sering waktu kita tidak mampu untuk menghadapi. Tapi Daud tahu, hanya datang berseru kepada Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat-Nya. Daud tahu segala itu. Maka hari ini kita mau belajar Daud untuk berkata, Tuhan, sekalipun kesejahteraan yang saya tidak tahu harus dapat dari mana, sekalipun saya menghadapi segala pergumulan masalah yang begitu menakutkan, sekalipun saya harus mengalami segala tekanan berat dari situasi dan keadaan, seakan-akan kesejahteraan begitu jauh daripada kehidupan saya. Tetapi saya tahu saya datang kepada Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan rahmat, yang boleh membawa kita keluar, mampu menolong kita diangkat daripada jurang kebinasaan, yang boleh mengangkat kita keluar daripada rawa-rawa yang membuat kita semakin tersedot di dalam kedalaman. Hanya mampu Daud sadar ini. Ini pun mengajarkan pada kita, datanglah, bersandarlah pada Allah. Maka itulah satu-satunya harapan kita, satu-satunya pertolongan kita, agar kita boleh terlepas. Bukan soal kesejahteraan, tetapi hari-hari kita boleh tercukupi. Hari-hari kita dituntun untuk di dalam jalan yang benar, yang tidak mampu kita pikirkan. Saudara, tanpa kita sadari, kesejahteraan itu kita nikmati hari demi hari. Mari, saudara kekasih, maka biarlah kita boleh belajar lebih jauh. Kesejahteraan artinya bukan berarti tidak ada masalah ya. Nah, sering waktu kita mengharapkan hidup ini semua tidak ada masalah. Kesejahteraan bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi kesejahteraan yang dibangun oleh konsep kita sebagai anak Tuhan adalah apa?
Karena bersama Tuhan, Tuhan bersama kita di dalam setiap masalah. Ingat, dunia mengharapkan kesejahteraan itu adalah apa? Semua sepanjang hidup tidak ada masalah. Semuanya enak ya. Aduh, itu mah cerita ya. Nyatanya begitu keluar pintu aja masalah udah mulai ada ya. Bangun tidur melek mata udah masalah ada. Itulah fakta kehidupan. Dunia mengharapkan kesejahteraan adalah tidak ada masalah. Semua hidup enak-enak. Itu cuma ada dalam cerita dongeng. Tetapi satu fakta adalah apa? Masalah pergumulan ada terus dalam sepanjang hidup kita. Kesejahteraan bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan, bukan tidak ada masalah. Tetapi kita tahu Tuhan akan bersama kita masuk dan berjalan mengangkat kita dari permasalahan. Nah, ini menjadi iman Kristen yang berbeda dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Untuk kita lihat bagaimana Tuhan yang peduli, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang dengan penuh rahmat. Yang penting kita mau datang, kita memanggil. Yang penting kita mau datang, Tuhan kita berseru pada Dia. Ingat, hidup ini tidak mungkin memiliki kesejahteraan yang sejati dengan tidak ada masalah. Kalau saudara punya konsep seperti itu, kita adalah hidup dalam mimpi. Tetapi nyatanya hidup adalah masalah. Tapi bukan soal masalahnya yang membuat manusia kita menjadi begitu rasa lemah dan tidak berdaya. Tetapi Daud mengajarkan berseru, hanya Tuhan yang ikut di dalam permasalahan kita. Dia akan membawa kita keluar dan kita ditaruh di atas batu yang kokoh, yaitu Kristus yang menopang kita. Mari saudara, kita bersyukur untuk ini. Jikalau seperti iman seperti ini, saudara dan saya, kita tidak sia-sia menjadi orang Kristen. Kenapa? Kita jauh berbeda ketika kita menghadapi pergumulan hidup dengan orang-orang yang bukan Kristen. Harapan kita pun berbeda waktu kita menjalankan hidup ini dengan orang-orang yang bukan Kristen. Harapan kita kenapa? Setiap hal masih ada harapan karena ada Tuhan yang ikut campur. Orang yang di dalam kekristen, di dalam Tuhan justru membuat kita apa? Semakin melihat pergumulan, membuat kita semakin melihat bagaimana Allah tetap nyata bekerja dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang Daud katakan apa? Di dalam ayat yang pertama, menanti-nantikan. Saudara, persoalannya sering waktu kita nggak mau nanti, di dalam bahasa Mandarin, nai sing ten ho. Artinya apa? Jika engkau percaya pada Dia, Dia adalah penuh dengan kasih dan rahmat. Jika engkau percaya Dia adalah Allah yang peduli, engkau percaya Dia penuh dengan kasih dan kekuasaannya Dia, engkau tunggu menanti dengan sabar. Nah, di Indonesia cuma menanti-nanti. Tetapi penterjemahan bahasa Mandarin memberikan menanti-nanti dengan sabar. Sehingga waktu membuat kita rasa tidak ada kesejahteraan, tidak ada. Kenapa? Kita tidak mampu menanti dengan sabar. Kita maunya kalau Tuhan benar mengasihi saya, langsung jawab dong. Tapi kita nggak lihat. Masalah tidak semakin parah. Sekalipun parah, tapi tetap ada Tuhan yang memberikan jalan untuk keluar. Membuat kita tidak menjadi mati. Kita nggak lihat itu pertolongan Tuhan. Untuk memberikan suatu jalan yang kita lihat semakin menjadi sesuatu yang terang. Biarlah menanti-nanti dengan sabar.
Saudara, begitu penting kesabaran bagi orang yang beriman. Orang beriman justru di dalam iman kepada Tuhan dia percaya, saya sabar menunggu. Berapa banyak kita nggak bisa nih Tuhan, kalau nggak begini nanti celaka nih, telat. Tapi lewat terus ya, toh lewat. Tuhan kalau nggak Tuhan bertindak nih, menurut saya ini pasti habis. Nggak habis, jalan terus. Mari, sebagai orang beriman, Daud percaya, maka dia menantikan dengan sabar. Hari ini seberapa kita melihat Allah penuh dengan kasih, kita tahu Allah penuh dengan rahmat, tetapi percayakah kita dia tetap akan bekerja, memberikan kepeduliannya? Jika engkau percaya, serahkan dan menanti dengan sabar. Sabar artinya apa? Oh, kita boleh lihat satu perkara lewat, satu situasi lewat. Orang bilang, Abdu habis nih habis, tapi nggak habis, tetap jalan. Karena ini tanpa kita sadari, karena Tuhan tetap menyatakan kasih dan rahmatnya bagi kita. Maka kembali, di dalam bulan April ini kita membahas berkaitan dengan kasih sebagai fondasi dari keluarga. Saya mau tanya, sungguhkah setiap kita memiliki pengertian kasih yang seperti apa yang dialami oleh Daud? Memiliki konsep kasih seperti apa yang Daud katakan? Sudah tidak mungkin memiliki kasih dan menikmati kasih itu jikalau saudara tidak mengalami kasih dari Allah. Hari ini begitu penting kenapa kita sediakan perjamuan kudus setiap bulan minggu pertama. Untuk membawa kita kembali merenungkan ada kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Untuk menyegarkan kembali bahwa kasih itu telah saya terima. Dan kasih itu membuat kita berani berkorban. Berapa banyak yang kita bangun dasar keluarga kita di dasar apa? Di dasar uang. Ketika satu hari uang habis, harta habis, kita bubar. Bahagian yang seperti apa? Berdasarkan kasih konsep kita juga tidak benar. Kita kasih selalu dengan kasih cinta, kita mau memiliki. Kasih yang dalam konsep kita manusia adalah mentaklukkan. Kasih dengan kasih kita membuat orang lain takluk kepada kita. Tetapi kita nggak pernah mau mengerti kasih, hanya kembali melihat Kristus. Kristus adalah pengajaran kasih dan landasan kasih untuk saudara dan saya. Untuk kita belajar, untuk kita jalankan dalam kehidupan keluarga. Untuk masuk dalam kehidupan kita, di dalam jemaat sesama kita. Untuk kita boleh hidupi di tengah masyarakat di mana kita berinteraksi dengan orang. Kita bukan kasih seperti orang-orang dunia. Kita kasih demi kita berani berkorban untuk Tuhan dan sesama. Mari kita akan lihat. Jikalau tidak, keluarga bukan memiliki kasih sebagai fondasi. Keluarga hanya memiliki ambisi pribadi untuk membangun keluarga. Artinya tidak kokoh. Ketika ada angin ribut, di dalam dia akan goncang pertarungan, lu sih salah. Tapi kasih justru memberikan kekuatan, yang memberikan dorongan. Kenapa? Seperti Allah mengasihi kita, mengutus Kristus
Seperti Kristus yang mengasihi kita orang berdosa, berani berkorban. Hari ini berapa banyak orang Kristen, mulut mengatakan kasih. Seakan dia paling tahu kasih, kalau begitu ngomong kasih dia buka. Apa? 1 Korintus pasal yang ke-13. Ini kasih ini, bukan itu saudara. Seberapa jauh saudara mengerti apa yang di dalam kasihnya Kristus, kasih Allah yang boleh saudara terima untuk memberikan. Hari ini saudara ketika melihat perjamuan kudus, engkau lihat kasih Kristus, apa yang saudara rasakan di hadapan perjamuan ini? Merasa begitu besar kasih yang berani berkorban, yang menjadi teladan untuk kita, menjadi kekuatan kita, untuk kita boleh mengasihi dengan kasih yang ada, yang kita terima, yang ditunjukkan oleh Kristus bagi saudara dan saya. Kalau enggak, kita semua cuma sebagai orang Kristen, ngomong kasih, mulut kita bisa kasih, kita tidak memiliki kasih, dan kita tidak bisa, belum mengerti kasih. Mari, saya mau jemaat kita semua kembali dalam satu konsep yang benar. Kita mau hidup di dalam Kristus yang mendatangkan kesejahteraan. Kesejahteraan bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi di setiap masalah saya percaya ada kasih Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan rahmat, ikut menuntun dan mengangkat kita. Bahkan kita boleh lewati hari demi hari. Kiranya firman Tuhan boleh membawa kita membangun keluarga dengan fondasi kasih. Yaitu bukan kasih karena mau memiliki, kasih di dalam ambisi pribadi, tetapi kasih yang kita ngalami dan terima dari Kristus untuk membagikan, merasakan apa yang orang butuhkan. Itu yang saya berikan. Ada waktu anak udah salah, betul dia salah, tetapi apa? Dia butuhkan pengertian dari orang tua untuk mengerti saya salah. Saya perlu ada sesuatu kekuatan untuk mendorong saya bangkit. Tapi berapa banyak orang tua, anak salah ditindas habis. Lu salah ya, apa hukuman yang tidak setimpal. Apalagi orang tuanya orang Kristen yang majelis banyak ikut aktif di dalam gereja lagi. Apa ngomong kasih? Dia tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Kasih melihat apa yang dia perlukan dan diberikan menjadi suatu pengorbanan diri bagi anaknya dia. Demikian juga dalam hubungan suami dan istri. Mari kita hidup dalam kasih. Karena kita memiliki kasih berdasarkan apa yang saya terima dan saya ngalami dari Allah. Dan Allah nyatakan kasihnya di dalam Kristus. Dan saudara mengalami kasih itu di dalam Kristus untuk saudara boleh membagikan kasih di tengah keluarga. Mari. Kita boleh kembali, kita berkata syukur kepada hari ini saya boleh menjadi anak-anak Tuhan. Saya memiliki satu yang terindah adalah Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat. Maka terakhir Daud cuma bilang, aku mau memberitakan terus menerus bahwa Allah inilah yang penuh dengan kasih dan rahmat yang bisa memberikan kesejahteraan. Dunia membutuhkan ini saudara. Dunia perlu saudara dan saya untuk menyaksikan Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat. Cuma ada dalam Yesus Kristus. Yang bisa membuat dunia, orang di dalam dia menikmati dan mengalami. Menjadi punya kekuatan ketika kita bergumul dalam segala tantangan dan permasalahan. Karena dunia tidak memberikan sesuatu yang baik buat kita. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk di dalam perjamuan kudus.
Dan saya harap saya mengundang yang melayani perjamuan boleh maju ke depan.